Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firmansyah Maulidi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang refiner, yang mana refiner ini berada di bagian stock preparation pada pembuatan kertas. Untuk pertama, saya akan menjelaskan definisi dari refiner itu sendiri. Jadi refiner adalah alat untuk mengolah fiber secara mekanikal agar fiber mengalami fibrilasi, sehingga didapatkan karakteristik dan kekuatan kertas yang diinginkan, sehingga fiber menjadi lebih fleksibel dan permukaan fiber menjadi berserabut, atau yang bisa kita sebut fibrilasi. Dan berikut adalah pokok-pokok pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama, proses refining, efek proses refining, proses kontrol, cara pengoperasian, dan maintenance pada refiner. Yang pertama adalah proses refining, yaitu refining adalah perlakuan secara mekanikal terhadap fiber antara pisau metal yang berputar atau bisa kita sebut sebagai rotor, dan ada bagian yang tidak bisa berputar ataupun yang bisa kita sebut adalah stator. Jadi perlakuan ini akan membuat fiber tergerus sehingga karakteristik fiber bisa berubah. Jadi penggerusan ini, fiber ini membuat permukaan fiber berserabut yang biasa kita kenal sebagai fibrilasi yang sudah saya sebut tadi. Dan selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari refiner itu sendiri. Ada jenis conical, disk refiner, dan cylinder refiner. Dan selanjutnya adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam refiner. Dan bagian-bagiannya untuk secara jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada loading equipment double disk refiner, yaitu pada double disk refiner ini stator yang jauh dari main motor dapat bergerak maju mundur. Jadi pergerakan ini dapat dilakukan hanya karena adanya mekanisme melalui gear, di mana gear dapat berputar dengan motor atau secara manual dengan hand wheel. Jadi selanjutnya ada loading device. Jadi cara kerjanya loading device ini yang cleaner ketika loading motor berputar untuk memajukan motor mendekati stator, maka jarak antara stator dengan rotor akan semakin dekat. Dan untuk yang disk refiner, ketika loading motor berputar untuk memajukan stator di depan mendekati rotor, maka jarak antara stator depan dengan rotor semakin dekat. Dan selanjutnya ada packing seal shaft refiner. Jadi packing seal ini fungsinya supaya stok yang bertekanan tidak keluar antara casing refiner dan rotor, maka di shaft rotor terpasang packing seal ini. Dan selanjutnya ada cooling water ataupun sealing water, yang mana cooling water ini haruslah bersih dan bebas dari material padat, yaitu dimana pemakaian sealing water ini jika berlebih akan meningkatkan biaya pemakaian fresh water. Jadi untuk lebih akuratnya, pemakaian sealing water ini digunakan static flow meter sebelum sealing water masuk ke packing seal. Dan selanjutnya ada floating shaft refiner. Jadi floating shaft refiner ini memiliki dua bearing, yaitu inboard dan outboard. Jadi untuk membuat pergerakan maju atau mundur floating shaft ini, maka lubrikasi yang cukup harus tetap tersedia. Untuk itu sangat perlu secara reguler dicek level oli ini, juga perlu dicek kualitas olinya juga. Jadi yang terakhir ada blade refiner, yaitu blade refiner ini berupa pisau refiner yang memiliki bar dan groove, dimana lebar dari bar dan groove ini bisa saja berbeda. Desain dari pisau refiner ini tergantung pada jenis pulp yang akan di refining. Dari hasil akhir dari pulp ini akan membentuk hasil yang diinginkan. Dan selanjutnya ada dampak fiber terhadap proses refining. Jadi yang pertama, ketika fiber di refining, primary wall sedikit lebih banyak terkelupas dan akan menjadi fine. Dan untuk bagian secondary wall mulai terbuka dan benang-benang halus di permukaan secondary wall sebagian terlepas dari
dinding. Hal ini disebut dengan outer fibrilasi. Dan untuk bagian dalam secondary wall mengalami delaminasi, ini disebut inner fibrilasi. Jadi delaminasi fiber ini membuat air yang masuk ke dalam fiber sehingga fiber mulai mengembang atau swelling, membuat fiber menjadi lembut dan fleksibel. Dan semakin lembut dan fleksibel fiber, maka semakin mudah fiber bengkok dan membuat semakin mudah fiber menyesuaikan diri dalam tumpukan fiber, sehingga kontak antara fiber semakin besar. Dan selanjutnya efek terhadap kertas, efek refining ini. Jadi pengaruhnya terhadap tensile strength. Terhadap tensile strength ini, semakin lama fiber yang mengalami refining, maka penggilingan tensile strength akan meningkat. Jadi hal ini dikarenakan semakin banyak nilai fibrilasi pada fiber, sehingga ikatan hidrogen antara fiber semakin banyak. Dan yang kedua ada tearing resistance, di mana tearing resistance ini adalah daya robek pada awal refining yang meningkat. Tetapi semakin lama fiber di refining, daya robeknya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dinding di dalam fiber yang terfibrilasi dan fiber yang terpotong. Dan selanjutnya ada opacity. Opacity atau daya tembus cahaya juga mempengaruhi opacity pada kertas, yang juga akan semakin menurun bila waktu refining ini semakin lama. Fiber yang pada awalnya kaku karena refining yang lama akan menyebabkan banyak terdapat rongga di dalam fiber tersebut, dan juga fiber semakin menipis. Dan yang terakhir ada density atau densitas, itu juga berpengaruh, yang meningkatnya density fiber karena fiber memipih, bengkok dan terpotong. Dan selanjutnya ada proses kontrol pada refiner. Yang pertama ada no load power. Jadi energi refining berasal dari motor elektrik yang ditransfer menjadi energi mekanik yang diterima oleh fiber dalam proses refining. Jadi cara untuk mengukur no load power ini adalah dengan mengalirkan air melalui pisau refiner dengan rotor berputar, dan gap clearance antara pisau refiner harus dekat tetapi tidak bersentuhan. Dan selanjutnya ada net power. Net power ini yang akan ditransfer ke fiber adalah total power yang dipakai dikurangi dengan idling power, di mana net refining power ini bisa dicari dengan total power dikurangi dengan idling power. Dan selanjutnya ada jumlah refining atau amount of refining. Jadi jumlah refining kWh per ton adalah net refining energi yang digunakan selama 1 jam dibagi dengan jumlah fiber yang melewati refiner selama 1 jam. Dan berikut adalah SRE. SRE itu adalah specific refining energy. Selanjutnya ada specific edge load. Specific edge load, yang mana SEL ini jika disingkat adalah energi yang diterima oleh fiber dari ujung rotor sampai dengan ujung stator. Dan selanjutnya berikut adalah cara mengoperasikan refiner. Main drive motor refiner akan start pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, refiner blade dalam posisi open. Yang kedua, drive valve refiner close atau tertutup. Yang ketiga, cooling water ke gearbox dinyalakan. Sealing water flow switch dinyalakan juga. NDC harus sudah siap, dan inlet dan outlet valve untuk refinernya tertutup. Dan selanjutnya ini adalah proses maintain pada refining. Jika refining ini mengalami pergantian blade-nya. Jadi setelah pergantian refiner blade baru, maka cara mengkalibrasi gap refiner blade adalah yang pertama, cabut sharp pin coupling agar hand wheel dapat digunakan. Yang kedua, putaran hand wheel searah jarum jam sampai stator satu dampet dengan rotor, atau putaran akan terasa berat ketika stator sudah menyentuh rotor. Yang ketiga, lanjutkan memutar hand wheel searah jarum jam sampai rotor menyentuh stator 2.
Yang keempat, putaran akan terasa berat karena stator 1 dan rotor bergerak secara bersamaan dan shaft rotor yang bergerak dengan packing seal dan gesekan lain pada inboard bearing dan outboard bearing serta sliding head. Yang kelima, setelah stator 1 dan stator 2 saling bertempel, maka fan wheel kita putar berlawanan arah dengan jarum jam. Putar terus sampai jarum jam atau pendeteksi ukur bergerak sejauh 4 mm. Yang ketujuh, longgarkan baut pengencang batang rod, dan selanjutnya geser batang rod sampai menyentuh roda limit switch dan indikasi limit switch on. Kemudian yang terakhir adalah mengencangkan baut pengencang batang rod. Dan demikianlah sharing materi tentang refiner ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.